Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya Raisa Zakia dari Ilkomde akan menjelaskan materi mengenai sisi gelap identitas dari sebuah budaya. Nah, setelah kita mengetahui dan meninjau lebih jauh tentang apa sih itu identitas sendiri yang meliputi ciri fisik, suku, terus ras, etnis dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas tentang dari sisi gelap sebuah identitas budaya. Nah, apa sih meliputi apa aja sih elemen-elemen dari sisi gelap identitas itu? Nah, yang pertama ada stereotip, ada prasangka, ada rasisme, dan yang terakhir ada etnosentrisme. Aku akan mulai membahas mengenai tentang stereotip. Nah, stereotip itu apa sih? Stereotip itu adalah bentuk kompleks penilaian seseorang yang mengarahkan sikap mereka terhadap suatu kelompok. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang punya overgeneralisasi pada pengarahan pengalaman mereka yang direpresentasikan kepada sebuah kelompok. Nah, jadi misalnya nih contohnya itu, contohnya itu kayak misalnya orang muslim yang berjenggot, dengan ciri fisik yang berjenggot, dengan jidatnya hitam, dia sering sekali dilabeli dengan ekstremis, teroris, dan lain-lain. Terus label bahwa orang Yahudi itu pintar, orang Cina itu suka bekerja keras. Nah, jadi tuh stereotip itu nggak selamanya negatif, stereotip itu juga bisa positif. Kayak misalnya orang Meksiko yang suka nggak tepat waktu, nggak on time, orang berkulit hitam, orang berkulit putih yang nggak pernah bisa berdansa. Nah, itu adalah contoh dari stereotip. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin juga yang kedua itu adalah rasisme. Jadi rasisme itu perasaan superioritas, perasaan kita itu merasa superior dan menyangkal kesetaraan antar manusia. Jadi dan dikomposisikan, dikelompokkan di ciri fisik seperti kulit, pokoknya yang berhubungan dengan fisik. Bisa kulit hitam, kulit putih sudah sangat lazim sekali kita ketemukan, bahkan pernah menjadi permasalahan sosial di Afrika yang bisa kita kenal dengan politik apartheid. Dan aktivis-aktivis yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan ras pun juga sangat banyak. Ada Nelson Mandela, bahkan ada Margaret Thatcher, Prime Minister di Inggris juga berusaha untuk menghapuskan politik-politik yang membuat segmen perbedaan hak antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Terus selanjutnya aku mau menjelaskan tentang etnosentris. Etnosentris dulu. Etnosentris itu perasaan rasa unggul, merasakan punya budaya yang lebih unggul dibandingkan budaya yang lain. Jadi merasa budaya saya nih paling baik sendiri dibanding yang lain, punya ciri khas yang lebih spesial dibandingkan yang lain. Dan cenderung bisa positif juga sebenarnya etnosentris itu, maksudnya kayak jadi melahirkan nasionalisme yang tinggi karena adanya kecintaan kepada budaya yang kita miliki gitu. Selanjutnya saya akan beralih ke tadi kan udah prasangka. Nah, prasangka ini tindak lanjut dari tindakan diskriminasi tadi ya, diskriminasi stereotip. Nah, si prasangka ini sudah melahirkan sentimen-sentimen yang berujung pada kemarahan, kecemasan, kekerasan karena hadirnya kelompok-kelompok yang dianggap sebagai orang yang dibahayakan. Misalnya nih kayak di sebuah negara, orang yang mungkin punya nama Islam yang nama depan Muhammad, atau yang jenggot, yang pakai gamis itu dipatrol mempunyai protokol keamanan yang lebih ketat gitu loh saat memasuki bandara sebuah negara. Kayak pemeriksaannya juga lebih ketat, lebih strict, identitasnya harus diketahui lebih jelas oleh petugas-petugas bandara di sana karena ada kecemasan tentang keamanan negara mereka karena dipengaruhi oleh stereotip bahwa orang Islam itu membawa bahaya, sering ngebom di mana-mana gitu-gitu. Nah, itu adalah overgeneralisasi sebuah kelompok kepada kelompok yang lainnya sehingga sudah melahirkan tindakan diskriminasi, tindakan kemarahan, sentimen yang negatif begitu. Prasangka ini tidak ada negatifnya, prasangka ini tidak ada positifnya. Prasangka ini
tindakan lanjutan dari stereotip gitu loh. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang yang kedua, soal nomor kedua dari Kabias, yaitu apa sih permasalahan komunikasi yang pernah saya rasakan dengan keluarga saya yang berbeda, yang maksudnya yang punya budaya berbeda. Nah, jadi saya itu punya kakek, dia itu orang Sumatera Utara, dimana yang kita ketahui orang-orang Batak di Sumatera Utara itu kalau berbicara intonasinya tinggi dan keras. Jadi walaupun dia hanya sekedar menyapa itu kayak lagi memarahi kita, misalnya kayak lagi menasihati, itu kayak lagi membentak-bentak, padahal mereka tuh hanya cuma lagi berbicara biasa aja, tapi logatnya itu memang sangat-sangat tinggi, nadanya keras, dan seringkali kosakata yang dipakai itu kosakata yang juga bagi orang-orang yang tidak bukan orang berasal dari Sumatera Utara, kita juga memikirkan bahasa yang digunakan itu bahasanya agak-agak, pemilihan bahasanya agak-agak kurang pantas gitu loh kalau dilemparkan. Tapi sebenarnya maknanya dia itu bukan untuk menyuduti atau menjeleki, mencela, enggak, tapi memang itu mereka kenal diksi katanya adalah diksi katanya seperti itu gitu loh. Dan itu menjadi hal yang biasa di antara orang-orang Batak pada umumnya kan, di daerah mereka kalau nyuruh makan aja tuh kayak yang sampai pakai urat gitu kayak yang sampai nadanya tuh tinggi, padahal ya intinya tuh sama, maknanya ya nyuruh makan gitu loh, suruh makan masuk ke rumah gitu. Ada kayak sampai ya begitulah orang Batak. Ya, sekian dulu dari saya pemaparan materi yang itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.